Yang teramat kita ta'zimi Ustadzun al-Kiram Al-Fadil Al-Alama Asy-Syaikh Ustadz Yusman, mudah-mudahan senantiasa dalam kesehatan, kebaikan, keberkahan. Juga yang teramat kita hormati, Allah begitu cintai, Allah begitu muliakan Teh Elis sebagai Ketua Najwa. Mudah-mudahan sehat, berkah selalu. Puji dan syukur hanya milik Rabb kita Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan duduk kita bersama di pagi hari ini untuk menaut hati, mengeja cinta, melingkar iman di taman surga Allah catat menjadi bagian terspesial, tersempurna dari amal soleh yang kita bangun bersama-sama di hari ini. Baik, bunda-bunda yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Tadi saya terpesona dengan kajian Ustadz Yusman, Masya Allah, terkait dengan tafsir surah Al-Ma'un ya. Rasanya hari ini gak usah ada tambahan ilmu lagi deh Bu. Udah segitu aja lah ya. Luar biasa. Paling saya menyempurnakan dengan doa, boleh Bu? Doa sajam. Tapi mohon izin Gurunda ya untuk menambah atau menunaikan amanah di pagi hari ini, membahas satu ayat di dalam Al-Quran tentang فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Baik. Pertama, bunda-bunda yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Allah itu maha melihat, maha mengawasi, maha memantau, dan tak ada yang luput dari apapun aktivitas kita, baik aktivitas fisik maupun lintasan-lintasan perasaan, kecuali Allah semuanya mengetahuinya. Betul ya? Allah maha melihat dengan penglihatan yang begitu sempurna sampai Allah bisa tahu dan bisa melihat semut hitam yang berjalan di kegelapan malam. Bahkan ketika semut ini makan dedaunan di kegelapan malam itu, Allah maha melihat kemana saja ya makanan yang tersalurkan di dalam tubuh si semut itu, kata Ibnu Qayyim. Mana yang jadi kolesterol Bu, mana yang jadi asam urat itu ya. Itu Allah sangat melihat semuanya. Bahkan Allah pun, kata Ibnu Qayyim, maha mendengar. Pendengaran Allah sangat sempurna. Setiap kunyahan semut di daun di kegelapan malam itu Allah maha mendengarnya. Kalau saya bertanya kepada bunda-bunda di sini, ketika Allah maha melihat kita, maha mengawasi kita, maha memantau kita, kira-kira ada berapa kebaikan yang bisa kita dapatkan? Kira-kira bunda, kebaikan apa yang bisa kita rasakan ketika Allah maha mengetahui setiap gerak fisik kita, setiap lintasan hati kita? Allah maha memantau dan mengawasi semuanya. Kira-kira kebaikan apa yang bisa kita rasakan? Apalagi? Udah, saya langsung jawab aja biar cepet lah Bu. Setidaknya ada 3 kebaikan yang bisa kita rasakan ketika Allah Subhanahu wa taala mengetahui, maha memantau, maha melihat hal yang terbesar, yang terkecil di kehidupan kita. Kebaikan yang pertama adalah kita merasa tenang Bu, hidup bersama Allah. Kenapa? Karena apapun warna dan rasa kehidupan kita, Allah maha tahu segalanya. Tentang kesedihan kita, tentang luka di perasaan kita, tentang rasa kecewa kita, tentang air mata kita, tentang segala keinginan kita. Allah tahu nggak semuanya? Apakah ibu-ibu di sini punya banyak keinginan? Jangankan Allah, kita pun tahu. Ini wajah-wajah banyak kahayang. Kita akan tenang hidup bersama Allah karena tidak ada satupun yang kita rasakan di kehidupan ini, kekecewaan, kesedihan, Bu ya, luka, perih, hati-hati. Allah tahu semuanya. Bahkan segala pinta, segala keinginan, segala apa yang kita harapkan, Allah tahu semuanya. Kira-kira kita tenang nggak Bu? Jangankan Allah tahu keinginan kita, perasaan kita, luka hati kita, kesedihan kita, kecewaan kita. Bahkan kata Al-Quran, selembar daun yang jatuh di kegelapan malam di hutan belantara, Allah sangat mengetahui.
Ini yang pertama, ya. Ini kebaikan yang pertama. Kita akan tenang dan akan mudah curhat kepada yang tahu segala isi hati kita. Makanya apa kata ulama, Ibu? Jangan memaksakan dan jangan mencurahkan segala energi kita untuk curhat kepada selainnya. Karena apapun yang kita sampaikan kepada selainnya, Bu, itu tidak akan pernah bisa dimengerti sepenuhnya. Betul nggak, Bu? Apapun yang kita curhatkan kepada selainnya tidak akan pernah dimengerti sepenuhnya. Tidak ada orang yang akan tahu secara detail sepenuhnya tentang kesedihan-kesedihan yang sedang kita curhatkan. Betul nggak, Bu? Ketika ada orang yang mengatakan, "So, curhat sama saya," belum tentu dia ingin tahu, tapi dia mengumpulkan berita untuk jadikan bahan gibah itu. Betul nggak, Bu? Itu. Makanya apa kata ulama, la tangdur yaminan washimalan, jangan lihat kiri kanan untuk menyandarkan segala resah gelisah perasaan kita. Walakin ungdur ila sama, tapi lihatlah ke langit. Di sana ada Allah yang sangat mengetahui setiap lintasan perasaan, kesedihan, kebahagiaan dan luka-luka di perasaan kita. Itu kata ulama. Ini yang pertama, ibu-ibu sekalian. Yang kedua, kebaikan yang kita bisa dapatkan ketika Allah Maha mengetahui hal terbesar dan terkecil di kehidupan kita sampai setiap letupan dan lintasan-lintasan perasaan kita. Yang kedua adalah kita akan semakin merawat apa yang terdalam di kehidupan kita, sebagaimana selama ini kita pun fokus merawat apa yang ada dan nampak di luaran kita. Jadi ibu akan fokus merawat, Bu, di kedalaman, sebagaimana selama ini ibu fokus merawat luaran itu. Selama ini ibu-ibu fokus di mana merawat tampilan atau merawat kedalaman? Tampilan. Mana yang sering kita fokuskan selama ini? Merawat luaran atau dalaman? Dalaman jangan dibahas ini ya, konotasinya positif. Makanya al-akhto al-ammah, kesalahan umum diantara kita adalah merawat indah luaran kita tetapi membiarkan dalamannya berantakan tuh. Itu kesalahan itu. Allah itu tidak hanya tahu tentang luaran kita, tetapi Allah pun Maha tahu apa yang tersembunyi di kedalaman kita. Betul nggak, Bu? Karena ada ibu-ibu yang berpenampilannya mempesona tapi hatinya memprihatinkan itu. 1, 2, 3, 4, banyak. Iya kan? Apa kata Abu Bakar Siddiq? Dalaman Umar itu lebih indah daripada luarannya itu. Coba ya sama ibu-ibu. Dalaman Umar itu lebih indah daripada luarannya. Ada nggak di antara kita Ustaz yang menyaksikan tentang luaran Umar, Bu? Umar tuh hebat sekali, ya kan? Bahkan kata Rasulullah itu ketika Umar itu masuk Islam, Islam ini menemukan kemuliaannya itu. Betapa hebatnya Umar. Tapi di dalamnya itu lebih hebat dan lebih indah. Coba yang ini. Kita penampilan luarannya indah, tetapi di dalamnya ini ada suudzon, ada nggak nerima dengan ketentuan Allah, ada yang apa lagi? Ayo, ibu bahas aja karena sudah nampak kok semua. Bobrok, betul kan, Bu ya? Padahal apa kata Rasulullah SAW? Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wa suwarikum. Innallaha la yanzuru walakin Allah yanzuru ma fi qulubikum. Allah nggak lihat luaran kita, tetapi Allah melihat dalaman kita loh, Bu. Makanya berfokuslah untuk merawat seindah mungkin apa yang menjadi Allah melihat kita, yaitu bahkan lihat dalam hadis Rasulullah SAW, Bu. Ketika dalaman baik segalanya akan baik, ketika dalaman buruk segalanya akan buruk. Maka mencipta kebaikan kehidupan kita harus dimulai dari mencipta kebaikan di perasaan kita, Bu. Apa kata Nabi? Idza sholahat sholahal jasadu kullu. Ketika dalamannya buruk, hatinya buruk, maka segalanya akan buruk. Ketika hatinya baik, segalanya akan baik. Maka memulai kebaikan kehidupan harus dimulai dari memperbaiki
perasaan kita. Karena boleh jadi segala keburukan hidup kita saat ini diawali dari keburukan-keburukan perasaan kita tuh. Mudah suudzon, mudah goreng sangka, mudah aral, mudah putus. Itu boleh jadi Bu, semua itulah yang menyebabkan saat ini kita mengalami banyak hal yang buruk. Udah, biarkan di dalam ini Bu, seindah mungkin, sebaik mungkin. Maka ketika ini baik dan indah, maka segalanya akan menjadi indah. Setuju ya? Nah, ini ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kan saya sudah sampaikan berulang-ulang kepada ibu-ibu sekalian. Kenapa di 2 tahun ini saya fokus membahas tentang tazkiyatun nafs, Bu? Karena salah satu keprihatinan dan penyakit manusia modern itu adalah hati yang kurang dirawat sehingga berantakan. Di kajian sebelumnya saya sampaikan kepada ibu-ibu di sini, kenapa orang sudah paham ilmu tentang kesehatan, olahraga, menu makanan, dijaga dan lain sebagainya, tetapi kenapa rumah sakit terus penuh itu? Karena ternyata kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Bu, yang menyebabkan sakit fisik itu adalah 80% itu pengaruh dari hati. Banyak yang lupa merawat ini, betul tidak? Nah, ini ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya apa perbedaan orang kota dan orang desa? Kadang orang desa itu bajunya Bu penampilan lusuh tapi hatinya bersih. Sementara orang kota hatinya penampilan bersih tapi hatinya ibu suudon. Kan begitu ya. Penampilannya cantik tetapi perasaannya terluka dan penuh kecewa. Kan gitu. Nah, ini yang kedua, kebaikan. Kita akan fokus untuk memperindah dalaman kita sebagaimana selama ini kita fokus memperindah luaran kita. Bahkan Umar bin Khattab itu adalah orang Bu yang dalamannya lebih indah daripada luarannya. Mudah-mudahan yang hadir di sini pun adalah hamba-hamba Allah yang dalamannya pun lebih menakjubkan dan lebih indah daripada luarannya. Ya. Setuju nggak ibu-ibu sekalian? Apalagi Rasulullah SAW memuji ibu-ibu itu cuma 2 hal loh, Bu. Apa yang dipuji oleh seorang perempuan oleh Rasulullah SAW? Bu, apa yang menjadi tempat Allah memuji seorang perempuan? Itu cuma 2, imanuha wa hayauha. Kekuatan imannya dan rasa malunya itu. Betul? Maka rawatlah 2 hal ini, karena 2 hal inilah tempat Allah Subhanahu wa taala atau tempat seorang perempuan mendapatkan pujian dari Allah, yaitu kekuatan imannya dan rasa malu. Yang ketiga, kebaikan yang bisa kita dapatkan ketika Allah Subhanahu wa taala mengetahui segalanya, tidak hanya yang nampak di luaran kita tapi yang terlintas di kedalaman perasaan kita. Allah tahu segalanya. Maka kebaikan yang ketiga adalah kita akan senantiasa terjaga dari kebaikan. Kita akan senantiasa terjaga dalam kebaikan. Baik kebaikan ucap, kebaikan sikap, dan kebaikan perasaan. Betul, Bu? Kenapa? Karena Allah Maha mengetahui segalanya. Kira-kira memotivasi kita enggak untuk senantiasa terjaga dalam kebaikan? Bu, kita boleh nggak bermaksiat? Boleh, silakan. Tapi cari tempat yang Allah tidak lihat. Iya kan? Dan itu syarat dari Hasan Al-Basri. Kalau seseorang yang bermaksiat kepada Allah silahkan, tapi cari tempat yang Allah tidak lihat. Pertanyaannya, ada nggak Bu di setiap sudut di kehidupan ini yang Allah tidak lihat? Kalau Allah Maha melihat segalanya, kira-kira termotivasi nggak kita untuk senantiasa istiqomah dalam kebaikan? Dan istiqomah dalam kebaikan itu Bu tidak hanya sikap loh, lisan dan perasaan kita pun. Kenapa? Karena Allah lihat segalanya. Betul nggak Bu? Nah itu. Ini 3 kebaikan yang akan kita dapatkan ketika kita mengetahui kita punya Allah yang Maha tahu segalanya itu. Pertama apa? 5 menit Bu. Pertama, kita senantiasa dalam ketenangan hidup bersama Allah. Yang kedua, kita semangat untuk merawat indah dalaman kita.
sebagaimana selama ini kita merawat indah luaran kita. Yang ketiga, kita akan senantiasa terjaga dalam kebaikan karena Allah Maha melihat setiap awas, tidak hanya sikap dan perbuatan tapi ucap dan lintasan perasaan. Betul, Bu? Oke, kita lihat ibu-ibu sekalian. Ini ayat-ayatnya ya, saya tidak akan bahas ayatnya karena waktu kita terbatas, ibu-ibu sekalian. Allah Subhanahu wa taala itu tidak hanya Maha melihat segalanya, tapi Maha membalas semuanya. Saya ulang, Bu ya. Allah itu tidak hanya melihat segalanya, tapi Maha membalas semuanya. Tidak ada setiap lintasan perasaan, ucap, kata, dan perbuatan kecuali sudah disiapkan balasan. Makanya ibu-ibu sekalian, hidup, kenapa agama disebut dengan dinun? Itu dekat dengan kata dainun. Dinun huwa dainun. Agama itu hutang. Jadi orang yang banyak hutang, orang yang kuat itu salah pemahamannya. Apa arti dinun? Agama. Dainun hutang. Agama itu adalah hutang. Dinun huwa dainun. Kira-kira bagaimana memahaminya, Bu? Agama itu adalah hutang. Coba ada yang bisa menjelaskan tidak? Jadi orang yang kuat beragamanya adalah orang yang banyak bukan. Ibu tuh bahagianya, Bu ya. Ustaz saya mas kayak paling kuat agamanya, nah hutang kemana-mana. Ada yang bisa menjelaskan nggak? Kenapa salafus saleh mengatakan dinun huwa dainun? Agama itu hutang. Apa Tatina? Apa yang Allah berikan itu semuanya tidak ada yang gratis. Itu mah tuh di kota Bandung kayak gratis. Parkir wae mayar. Ayo, ada yang tahu, Bu? Ya, Allah Maha melihat segalanya dan Maha membalas semuanya. Makanya hidup dalam beragama itu seperti kita sedang berhutang. Ada yang bisa menjelaskan? Oke, lebih sempurna lagi, ayo. Betul, Bu, itu tadi Ibu masih hutang lah, Pun. Kenapa salafus saleh mengatakan dinun huwa dainun, agama itu hutang, Bu? Karena apapun yang kita lakukan itu semuanya adalah hutang yang pasti nanti akan kita bayar. Ya, Bu ya? Semuanya adalah hutang yang pasti akan ada bayaran. Ada balasan. Ketika kita beramal kebaikan, semua adalah hutang yang akan dibayar dengan segala kebahagiaan. Ketika kita berbuat keburukan, segalanya adalah hutang yang akan dibayar dengan segala keburukan, baik dunia maupun. Maka tidak ada di kehidupan ini yang gratis, kata Teh Tina tadi, Bu. Betul, Bu? Makanya hidup di dunia itu seperti ibu masuk ke rumah makan Padang. Apapun bisa kita nikmati. Betul? Tapi jangan salah, Bu. Setiap piring yang kosong itu pelayan tahu ibu sudah makan apa itu. Ya kan, dihitung semuanya. Dan tidak ada yang luput dari hitungan. Nah, Allah ini nasi Padang. Jangan fokus. Betul ya? Itulah agama. Dari mulai kedip mata, hembus napas, degup jantung, Bu ya. Dari mulai bangun sampai tidur, kita sedang menumpuk hutang yang semuanya akan ada bayarannya. Makanya kan ibu-ibu sekalian, contoh misalnya ulama mengatakan birrul walidain dinun wa dainun. Berbuat baik kepada orang tua itu agama dan hutang.
Coba ada apa? Ada ini, teh ada spidol. Oh, langsung terus. Lupa sebentar Zat. Birrul walidain dinun wa dainun. Berbuat baik kepada orang tua itu adalah agama dan hutang. Kira-kira maksudnya apa, Bu? Pertama, kenapa birrul walidain disebut dengan agama? Karena berbuat baik kepada orang tua itu bukan perintah naluri, tetapi perintah agama. Ibu suka nggak suka orang tua, tetap kita harus berbuat semarah apapun kita, sekecewa apapun kita kepada orang tua, tidak boleh kita tidak berbuat adil untuk terus berbuat baik. Karena berbuat baik kepada orang tua itu bukan perintah naluri, tetapi perintah agama. Dan Rasul mengatakan berbuat baik kepada orang tua itu adalah awsatu abwabil jannah, pintu surga paling tengah. Pertanyaannya, kenapa disebut pintu surga paling tengah? Tuh kan diam, banyak diam, Bu. Saya bertanya bukan ngajak merenung. Masih gari. Coba Ibu renungkan, baru merenung. Ini menanya loh, Bu. Kenapa berbuat baik kepada orang tua disebut pintu surga paling tengah? Sedikit lagi Ibu, ayo sempurnakan. Sedikit lagi, ayo sempurnakan. Susah sedikit lagi. Karena orang tua itu, Bu, adalah amal terbaik dari ribuan amal-amal soleh yang lain untuk mudah membuka pintu surga. Jangan berharap kita bisa mendapatkan surga di akhirat ketika tidak bisa mensurgakan orang tua kita di dunia. Karena kelayakan seseorang untuk mendapatkan surga kelak dari akhirat sangat bergantung kepada sebisa apa dia bisa mensurgakan kedua orang tuanya di dunia. Maka kalau ingin lihat selayak apakah kita menjadi penduduk surga kelak di akhirat, maka lihatlah bagaimana interaksi kita dan orang tua saat ini. Itu disebut dengan orang tua itu pintu surga paling tengah. Yang kedua, kenapa berbuat baik kepada orang tua disebut hutang? Ayo. Satu, disebut agama karena ini perintah agama, betul Bu? Maka sehebat apapun seorang anak tentang dunianya, ketika bermasalah agamanya tidak akan punya kekuatan untuk bisa mengurus kedua orang tuanya. Kenapa ada kalimat satu orang tua bisa mengurus 10 anak belum tentu bisa mengurus satu orang tua? Kenapa? Bukan Bu, karena orang tua kepada anak namanya hub, cinta, naluri. Tapi anak kepada orang tua namanya iman, namanya agama. Maka jangan berharap orang tua terbahagiakan di hari tua dengan kehebatan dunia anak ketika anak ini bermasalah soal agamanya. Setuju nggak Bu? Setuju. Nah itu. Sekarang pertanyaannya, kenapa berbuat baik kepada orang tua disebut hutang? Baik, saya tanya, saya jawab biar cepat. Kalau saya tidak mulai berhutang. Karena apapun yang kita lakukan kepada orang tua, semuanya adalah hutang yang akan dibayar oleh anak-anak kita. Perlakuan anak kita kepada kita saat ini, itu semuanya adalah bayaran atas hutang kita kepada orang tua kita di masa lalu. Jangan berharap anak-anak kita memuliakan kita seindah mungkin ketika kita tidak punya memori untuk mengindahkan perlakuan kita kepada orang tua di waktu lalu. Itu. Ustadz, anak saya itu meni bandel, meni hese. Sebetulnya ibu sedang flashback tentang ibu di masa lalu itu kepada kedua orang tua. Betul kan? Kita kan selalu berharap saya ingin punya anak yang soleh. Ya kan gitu ibu ya? Coba saya tanya kepada ibu-ibu, bagaimana supaya kita punya anak yang soleh? Ayo. Itu Bu, ayo jadilah anak yang soleh bagi orang tua itu. Cara terbaik. Udah parinter ini murid-murid Ustaz Usman tuh, Masya Allah tuh. Saya belum ngomong udah mendahului itu. Ya kan Bu ya? Cara mensolehkan
keturunan adalah dengan menjadi anak-anak yang soleh bagi kedua orang tua kita, Bu. Agak sulit kita menemukan kesolehan anak kalau kita tidak membangun kesolehan kepada orang tua kita. Karena semua perilaku kita kepada orang tua itu adalah hutang yang akan dibayar oleh anak-anak kita. Setuju ya ini, Bu ya? Nah begitu. Maka saat ini siapa yang masih punya orang tua, maka yuk bangun, Bu, perawatan terbaik ya, pemeliharaan terindah. Hantarkan orang tua kita ke puncak-puncak kebahagiaan. Dan adanya kita sedang menabung loh itu, Bu, sedang berhutang. Dan nanti ibu akan di puncak-puncak bahagia yang dilakukan oleh anak-anak kita itu. Ini setuju nggak, Bu? Ustadz, bagaimana kalau orang tua sudah meninggal? Tetap kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada 5 kewajiban yang harus kita lakukan kepada orang tua kita yang sudah tiada. Apa saja? Next time kita bahas, Bu. Berbuat baiklah kepada Ustadz. Udah, jangan banyak mengeluh. Karena ada yang merasa, Ustadz ya, kita sudah terputus interaksi kita dengan orang tua gara-gara orang tua sudah. Padahal tidak ada yang bisa memutuskan hubungan anak dengan orang tua walaupun ada kematian. Kematian tidak memutuskan hubungan antara anak dan orang tua. Karena tetap ada 5 kewajiban yang kata Rasulullah yang harus dilakukan anak kepada orang tua yang sudah tiada. Apa saja? Next step. Ini satu pertemuan khusus. Makanya ibu-ibu sekalian ya, kalau hidup kita gini-gini saja, keuangan kita gitu-gitu saja, Bu. Doa-doa kita ya kabul gini-gini aja, Bu ya. Itu jangan-jangan perlakuan kita kepada orang tua gitu-gitu saja. Kalau perlakuan kita kepada orang tua kita gitu-gitu saja, maka hidup kita akan gini-gini saja. Kenapa hidup kita gini-gini saja? Boleh jadi perlakuan kita kepada orang tua gitu-gitu saja. Maka janganlah perlakukan orang tua begitu agar hidup kita tidak begini. Kenapa ibu begini? Karena kepada orang tuanya so karek jam sabar. Ini belum selesai jawab loh, Bu. Belum selesai jawab. Jadi ngobrol ibu teh. Wah, nanti kita jawab di akhir ya, Bu ya. Baik. Sampai mana tadi? Apa ya? Babab gini-gini aja, Bu. Memang. Dan ini menjadi hukum kausalitas, Bu. Kalau hidup kita gini-gini saja, itu tanda ya, Bu ya, bahwa perlakuan kita kepada orang tua gitu-gitu saja. Karena sumber, kata dokter Rokti An-Nablusi, kebahagiaan kita itu ada 2. Cek hubungan kita dengan Allah dan cek hubungan kita dengan orang tua. Kata beliau, kullama zada birrul walidain zadatut taufik fi hayatina. Semakin indah perlakuan kita kepada orang tua, semakin mudah kebaikan-kebaikan yang Allah hadirkan di kehidupan kita. Coba diulang bahasa Arabnya. Ya, gitu-gitu saja. Hese. Sampai mana tadi, Bu? Oke. Allah Maha melihat segalanya dan Maha membalas semuanya. Karena hidup bersama agama ini kita sedang berhutang yang semuanya akan kita bayar, bisa di dunia dan juga nanti bisa di akhirat. Semua ada bayarannya, tidak ada yang gratis. Saya tanya kepada ibu-ibu di sini, apa yang Allah berikan kepada kita sebagai anugerah, apakah ada yang gratis? Ada nggak, Bu? Kecantikan ibu, kesehatan ibu, rezeki ibu, apa yang telah Allah berikan kepada kita semuanya ini ada yang gratis tidak? Ayo, ada yang gratis nggak, Bu? Demi Allah tidak ada yang gratis. Kenapa? Karena Allah akan bertanya tentang semuanya itu. Ada satu surat, Bu, di dalam Al-Quran yang saya yakin ibu-ibu sudah hafal semuanya. Kalau ada yang belum hafal, innalillahi wa inna ilaihi. Surat apa kira-kira?
yang Allah akan bertanya tentang semua nikmat yang telah Allah berikan dalam hidup kita itu. At-Takatsur, betul Teh Lucy ya. At-Takatsur, Bu. Ya, itu satu surat yang menjelaskan kepada kita tidak ada pemberian Allah yang gratis. Semuanya akan ada pertanggungjawaban. Betul? Tentang rupiah yang pernah kita keluarkan, 1 rupiah saja itu nanti ada pertanyaannya. Tas-tas ibu di dalam rumah, Bu, yang menggunung itu, Bu, Hermes, Hermansah, apa itu merek-mereknya itu, Bu, Louis Vuitton, Tom and Jerry, Naruto, itu, Bu, merek-mereknya itu. Kira-kira ada nggak yang tidak akan Allah tanya? Semuanya akan Allah tanya. Maka ketika Allah tanya, pastikan semuanya, Bu, menjadi kebaikan. Makanya kalau ibu pengajian, Bu, jangan bawa 1 tas, sok bawa 10 kira sok, Bu. Biar semua jadi saksi kelak ya. Hah? Betul, Bu. Tidak ada yang gratis. Baju-baju yang ibu terus beli lewat COD, Bu, itu lewat Shopee dan lain sebagainya, ada nggak yang tidak Allah tanya? Semua Allah tanya. Makanya saya, ibu, nanti main ke rumah saya, Bu. Saya mau jarang punya baju, Bu. Saya mah kalau nggak ini, saya langsung sedekahkan kemana-kemana. Nggak ada yang nggak kepake itu. Kenapa? Karena saya tahu semuanya akan ditanya sama Allah. Makanya kalau ibu lihat, Ustaz Didi bajunya gitu-gitu saja, Bu. Memang nggak banyak baju. Karena itu salah kan, Bu, ya. Saya itu pastikan kalau saya punya baju, ini bajunya saya pakai dalam kebaikan. Kalau nggak ada yang kepake, Bu, ayo kita sedekahkan. Bukan menyedekahkan yang tidak terpakai ya, Bu, ya. Ibu masih suka, ibu masih cinta barang-barang itu, tapi kalau nggak kepake, ayo, Bu, mendingan dipakai sama yang lain jadi bermanfaat. Karena semuanya akan ada hisabnya itu. Betul nggak, Bu? Makanya kenapa orang miskin itu ke surganya lebih cepat 500 tahun daripada orang kaya? Kenapa, Bu? Nggak banyak yang dihisab itu, Bu. Makanya pilih miskin, pilih kaya. Bu, Rasulullah mengatakan orang miskin ke surganya lebih cepat 500 tahun. Hadis sahih loh. Ibu-ibu pengen cepat, pengen lambat ke surganya? Berarti pilih miskin, pilih kaya. Baik, Bu. Jawabannya adalah, Bu, kekayaan itu semakin mempercepat kita masuk surga. Surga, Bu. Bagaimana caranya? Tadi kajian Ustaz Yusman itu, Bu. Ayo sedekahkan, ayo wakafkan, ayo infakkan ya, Bu. Setuju tidak? Baik. Kita lanjut kembali, Ibu-ibu sekalian. Segala sesuatu ada balasannya, betul ya? Tidak ada yang, semua pemberian Allah dalam hidup kita itu tidak ada yang gratis. Suami gratis gak, Bu? Anak-anak gratis gak? Semua ada hisabannya itu. Sehebat apa kita, Bu, ya, ketika dititipi suami, ketika dititipi anak-anak. Boleh jadi titipan-titipan itulah bisa mengantarkan kita bahagia ke surga atau membuat kita terlempar penuh penderitaan di neraka. Semua sangat bergantung setepat apa kita memakai segala titipan-titipan Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Oke, yang ketiga, Bu, masuk ya. Allah, Bu, ketika membalas semuanya atas perbuatan kita, segalanya itu tidak ada yang sebanding. Oke, masuk ya. Masuk ke sini, Bu. Allah Maha melihat segalanya, Maha membalas dan balasan-balasan Allah tidak ada yang sebanding. Contoh, ibu-ibu sekalian, kalau kita ngaji seperti ini, Allah Maha tahu nggak, Bu? Dalam hadis Muslim, Allah tidak hanya tahu, tetapi pagi hari ini wadzakarallahu fiman indah. Allah sudah membanggakan kita di penduduk-penduduk langitnya itu. Hadis Muslim.
Boleh jadi Bu, di Bandung tidak ada yang banyak tahu tentang ibu, tetapi nama ibu begitu viral di langit itu. Karena kali itu dia ngaji terus tuh. Ya. Itu hadis Muslim loh, betul kan Ustaz ya? Apa kata Rasulullah? Tidak ada yang berkumpul di rumah Allah, dibacakan Al-Quran, dipelajari Al-Quran, kecuali dia mendapatkan 5 kebaikan. Dan lihat ujung hadisnya, wa dzakarallah fi man indah. Allah banggakan nama-nama kita di penduduk langitnya itu. Boleh jadi ibu-ibu sekalian, di dunia kita majhul, di langit kita masyhur itu. Boleh jadi di dunia kita punya follower IG cuma 20 orang Bu. Tetapi di langit mungkin berjuta-juta malaikat yang sudah mengenal kita. Kenapa? Di setiap momentum lingkaran iman kita di rumah Allah seperti ini, Allah bangga-banggakan nama kita di penduduk langit. Boleh jadi ibu-ibu sekalian, di sekitar ibu-ibu ini Bu, ada artis-artis yang sangat dikenal oleh para malaikat itu. Ya Bu ya. Boleh jadi di sini tuh ada manusia-manusia langit loh Bu, yang duduk bersama kita karena begitu harum, begitu spesial namanya di mata para malaikat itu. Kebayang nggak Bu itu? Saya itu Bu lebih memilih viral di sana daripada viral di sini. Ini adalah penghibur hati gagal tidak viral Bu. Kan kayak begitu Bu ya. Ustaz, saya mah nggak apa-apa, tidak punya apa-apa, asal hidup bahagia bersama Allah. Ini biasanya kata-kata orang-orang yang tidak punya apa-apa itu. Tapi memang begitu loh Bu, ya. Viral di dunia itu bisa menjadi bencana kan, karena fitnahnya banyak. Tapi viral di langit itu adalah cara termudah kita untuk mendapatkan bahagia kelak di surga itu. Karena ibu-ibu itu luar biasa kan, malam sudah di masjid, pagi sudah di masjid, siang sudah di masjid. Wah, semua masjid di Bandung ini Bu di silaturahmi itu. Ya, muter terus. Boleh jadi ibu-ibu adalah manusia-manusia langit itu. Manusia-manusia pilihan Allah yang saat ini sedang duduk bersama kita, yang padahal mereka adalah, boleh jadi ibu-ibu itu adalah artis-artis terhebat di kalangan para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Betul enggak, Bu? Oke. Kita hanya duduk seperti ini beberapa menit dengan ustadz yang sama, materi yang sama, rasa ngantuk yang sama, Bu. Kita dapat balasan apa coba? Gak setimpal loh. Balasannya apa? 1, fa'anjalallahu sakinah. Allah berikan ketenangan dalam hidup kita. Maka porsi orang yang sering ngaji Bu, ketenangan perasaannya itu berlapis-lapis tebal daripada orang-orang yang jarang ngaji, tipis sekali. Maka lihatlah orang-orang yang jarang ngaji Bu, sedikit-sedikit gelisah, resah, gabut, galau, rudet, rungkat, rungsi. Itu sudah janji Rasulullah SAW. Dan ini pernah dibuktikan Bu dalam sebuah kajian seorang profesor itu di Saudi Arabia. Memang ketenangan perasaan orang-orang yang sering melingkar iman ini jauh lebih hebat daripada orang-orang yang jarang ngaji. Makanya ibu-ibu lihat Bu, ini wajah-wajah tenang ini, itu bukan wajah-wajah tanpa masalah loh Bu, tapi wajah-wajah orang-orang yang berlapis-lapis ketenangan perasaannya, walaupun banyak. Yang kedua, kebaikan apa yang Allah berikan kalau kita ngaji begini Bu? Apa? Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Allah cucurkan kasih sayang. Kalau Allah sudah mencintai kita, nggak ada alasan Allah untuk menghalang-halangi apa yang kita pinta kalau itu adalah jadi kebaikan dalam hidup kita. Makanya ibu-ibu, kalau Allah sudah merahmati kita, sudah mencintai kita, Ustaz ya, lihat hadis Bukhari. Allah akan menjadi mata ketika kita melihat, menjadi telinga ketika kita mendengar, menjadi mulut ketika kita berbicara, menjadi tangan ketika kita. Itu kira-kira maksudnya apa Bu? Semua aktivitas kita dijaga sama Allah. Luar biasa itu ya. Kita akan sulit untuk melihat yang tidak baik, akan sulit mendengar yang haram Bu. Kenapa?
karena semuanya dalam penjagaan Allah. Itu kalau Allah sudah jatuh cinta kepada kita. Maka lihat Bu, orang-orang yang ngaji cenderung aktivitasnya itu baik loh. Betul nggak? Dijaga sama Allah itu. Coba ibu-ibu di sini setelah ngaji Bu, mau nggak ibu masuk ke klub malam Bu, kemudian nonton dangdut di tengah? Ya itu. Ibu yang pengajian begini itu Bu, mau nggak nongkrong di Dago sampai jam 2 pagi? Dapat angin Bu. Biasa dia. Terus ninin, oh iya. Kebaikan yang ketiga apa coba Bu, kata Rasulullah SAW, wa khafatil malaika. Malaikat menaungi kita. Yang keempat, wa dzakarallahu fi man indah. Nama kita dibangga-banggakan oleh penduduk. Terakhir apa? Sahalallahu bihi thoriqon ila jannah. Allah semakin dekatkan kita ke pintu surga. Biarlah pengajian-pengajian seperti ini cara terbaik kita untuk terus makin mendekat ke pintu surga itu. Boleh jadi Bu, di sana orang menebus surga dengan jiwanya, dengan darahnya, dengan hartanya, dengan segala yang dia miliki di Palestina dan sebagainya. Di sini biarlah pengajian-pengajian seperti inilah cara terbaik kita untuk semakin mendekat ke pintu surga. Setuju nggak Bu? Makanya ketika ada ibu nemuin poster Bu, itu ibu, oh ini cara Allah mengantarkan saya ke pintu surga. Udah gitu aja. Sok selama ini kalau ibu nemu poster apa Bu yang ibu bayangkan? Ayo. Mau mencoblos itu. Itu mah bukan poster pengajian, itu mah buat politik. Di grup WA ibu, di ini Bu ya, ada poster-poster pengajian. Itu adalah cara Allah mengajak kita semakin dekat ke pintu surga loh. Jadi ketika ibu lihat pengajian tuh Bu, jangan lihat ustaznya goreng patut, jangan, awas Bu. Nah, ustaznya goreng patut. Jangan, itu cara Allah Bu. Untuk semakin mendekatkan kita ke pintu surga. Itu hidayah loh. Tidak banyak Bu orang-orang seberuntung kita di Bandung ini. Setiap hari kita dapat terus poster-poster pengajian supaya bosan Bu. Di tempat-tempat yang lain boro-boro ada pengajian Ibu sekalian itu. Jarang sekali. Kita sama Ibu, aduh alhamdulillah ya, ini nikmat. Nikmat apa lagi kita dustakan kota Bandung ini Bu. Setiap hari puluhan ustadz itu Bu. Betul kan? Dengan tema-tema yang berbeda-beda di setiap pengajian. Ini anugerah yang tidak boleh kita sia-siakan. Dulu Imam Syafi'i dapat satu hadis saja Bu. Dia harus bergerak dari Mesir dari Irak ke Mesir, kan begitu saja, ke Saudi. Satu hadis itu Bu. Orang rela untuk berpindah-pindah negara untuk mendapatkan satu hadis. Kita mampu satu ustadz banyak hadisnya. Ibu tinggal nundutan. Ini cara Allah mendekatkan kita ke pintu surga itu. Jangan disia-siakan Ibu. Ketika di hidup kita banyak pengajian, jangan disia-siakan. Ya, jangan tergoda dengan nonton dan sebagainya Bu. Ini anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala sesuatu ada balasan, dan balasan Allah tidak ada yang setim. Ibu hanya 1 jam tapi dapat 5 kebaikan loh. Kebaikan pertama apa tadi? Kebaikan kedua? Ketiga? Keempat? 5? Ayo, itu kebaikan kita yang dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Rasulullah, coba lihat tadi sini Bu. Nah, ayo. Gaya ini kan. Itu tadi ya Teh. Punten Ustaz. Coba Ibu lihat hadisnya. Tebuslah neraka itu walau dengan sebiji kurma. Ayo. Setimpal nggak Bu? Hanya 1 kurma bisa membebaskan kita dari api neraka, coba. Tapi Ibu memahaminya, jangan memahami letterlek ya. Oh berarti kalau ingin tidak masuk neraka, kalau bersedekah dengan sebiji tamu bi, biji kurma. Oh gitu Bu. Ayo. Ternyata neraka bisa padam buat kita gara-gara 1 biji kurma Ibu. Sekarang boleh jadi Bu, kita tidak berlimpah, betul? Harta kita.
Tetapi yang kita berikan kepada orang lain, berapapun nilainya, itu bisa memadamkan api neraka loh, bayangin itu. Bahkan kata Rasulullah SAW, tabassama fi wajhi akhika sadaqah. Melemparkan kesenyum ke wajah saudara Anda itu adalah, awas bu, kapan senyuman menjadi sedekah? Ketika kita lemparkan ke wajah saudara kita. Awas, bukan ke tiang listrik, ke pohon, kemana, awas itu. Coba saya tanya kepada ibu-ibu, sedekah ini apa hikmahnya? Satu, menggugurkan dosa, menjauhkan bala, memberlimpahkan rezeki, menaikkan derajat surga kita, betul? Itu sedekah bu. Ternyata senyum saja itu bisa menjauhkan kita dari bencana, bisa menggugurkan dosa, bisa memberlimpahkan rezeki, bisa menaikkan level kita di surga. Karena senyum pun bagian dari sedekah. Ketika kita tidak punya apa-apa bu, senyum pun adalah sedekah. Tapi jangan dijangkit, betul. Coba, nggak ada yang bisa menghalangi kita untuk terus berbuat kebaikan sekecil apapun. Kalaupun kita tidak bisa punya biji kurma, kita punya senyuman nggak bu? Senyuman ini bisa menaikkan level derajat surga kita, bisa menjauhkan kita dari bencana, bisa menggugurkan dosa-dosa, bahkan bisa memperlimpahkan rezeki kita. Coba ibu-ibu tolong semuanya berikan senyuman terbaik kiri dan kanan. 1, 2, 3. Udah rese ya. Ya kan, saudara bilang tegadunan naon, tetiasa wakaf, tetiasa apa? 1 biji kurma loh bu, bisa membebaskan dari api. Gak punya kurma, punya senyum gak? Dan kata Rasulullah, kalimatun thayyibatun, dan kalimat yang baik pun adalah sedekah. Makanya ibu-ibu tolong jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun, karena kita tidak tahu di kebaikan kecil manakah yang mengundang ridha Allah. Ini kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Dan kata beliau, jangan pernah meremehkan kemaksiatan sekecil apapun, karena kita tidak tahu kemaksiatan kecil manakah yang akan mengundang murka Allah. Betul bu? Oke, masuk ya. Ternyata segalanya ada balasan, dan balasan Allah tidak sebanding, selalu lebih besar, selalu lebih indah daripada apa yang kita lakukan. Hanya bersedekah dengan 1 kurma saja bisa memadamkan api neraka. Hanya dengan senyuman saja kita terbebas dari api neraka, mendapatkan level terbaik di surga. Senyum itu adalah bu alamatul iman al-amik. Senyum itu adalah tanda iman yang hebat. Maka orang semakin kuat imannya, semakin indah senyumannya. Semakin berantakan imannya berarti semakin semakin jinjak. Apa jinjak gitu? Setuju nggak ini bu? Maka kita lihat di ayat hadis ini, ibu sekalian perhatikan. Mana ya hadisnya ya? Sebentar. Nah sini bu. Kayak saya lupa ya. Tuh kan nggak ada Ustaz. Makanya saya tanya kepada ibu-ibu sekalian, bu. Nah ini ada nih. Oke. Amal terbaik di sisi Allah tuh yang bagaimana sih bu? Awas. Amalan yang terbaik di mata Allah itu pernah dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim. Ternyata amal terbaik itu bukan yang euforia, yang besar, yang wah, yang yang harus dengan biaya yang sangat
Gak, bukan itu di mata Allah yang terbaik itu. Ternyata kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim, amal yang terbaik, terindah, termenakjubkan di mata Allah itu adalah adwam wa in qalla. Dia yang terus menerus kita lakukan walaupun sedikit. Itu amal terbaik. Insyaallah. Ibu sedekah 5.000 terus istiqomah, Bu. Yang kedua, ibu pernah sedekah 1 juta tapi jarang. Itu sekali-kali. Mana yang terbaik di mata Allah? Yang 1 juta yang terus menerus. Jangan lihat besar kecilnya, karena di mata Allah bukan itu yang terbaik, tapi terlihat dari keistiqomahan dalam kebaikannya. Setuju? Kayaknya bisa. Ya. Bukan yang euforia, yang menelan biaya yang sangat besar, yang wah, yang terbaik di mata Allah itu. Tetapi yang terus istiqomah kita lakukan walaupun kecil dan sedikit. Itulah yang disebut dengan ahabul a'mal ilallah, amal terbaik, terindah dan termenakjubkan di mata Allah. Pengajian bersama Najwa ini, Bu, setiap minggu bersama Ustadz tercinta kita Ustadz Yusman, yang datang itu adalah 2.780 orang, Bu. Kalau ini istiqomah terus, ini yang terbaik di mata Allah itu. Betul? Kemudian ada kenceleng, setiap ibu masuk pengajian 2.000, numpukin 2.000 tuh, Bu. Itu yang terbaik di mata Allah. Oke, saya tanya kepada ibu-ibu sekalian. Amal itu ada 3. Dan mana yang terbaik? 1, yang istiqomah walaupun sedikit. 2, yang sedikit asal istiqomah. 3, yang langsung gede. Mana yang terbaik di mata Allah? Saya ulang, Bu. Ada 3 amal. Dan manakah yang terbaik di mata Allah? 1, yang terus kita lakukan walaupun sedikit. 2, yang sedikit asal kita istiqomah terus kita lakukan. Yang 3, yang langsung gede. Mana yang terbaik? Yang A, yang B. Cung yang berpendapat yang terbaik itu yang A. Cuma 5. Cung yang B. Banyak. Cung yang C. Cung yang tidak ngacung. Pertanyaannya, apa bedanya antara A dan B? A yang istiqomah walaupun sedikit, B yang sedikit asal istiqomah. Mana yang terbaik, A atau B? Apa bedanya? Kalau yang B terus-terusan tidak? Saya ulang. Amal itu ada berapa? 1, istiqomah walaupun sedikit. Yang 2, sedikit, yang penting istiqomah. Yang 3, yang langsung gede. Mana yang terbaik? Kenapa A? Kenapa tidak B? Kan dua-duanya continue. Kalau yang A, kalau yang B Ibu nggak istiqomah dengan jawabannya deh. 1 ya, Bu ya. Kenapa yang terbaik itu adalah yang A kata Rasulullah? Amal, Bu, yang kita istiqomahkan walaupun sedikit itu lama-lama kan besar loh, dan istiqomah. Tapi yang sedikit asal istiqomah nggak akan pernah besar itu. Paham? Istiqomah walaupun sedikit lama-lama akan membesar. Tapi kalau sedikit asal istiqomah tidak akan pernah membesar. Terusnya 2.000. Kenapa tidak milih yang C asal yang langsung besar? Karena amal yang besar tidak mungkin bisa istiqomah.
Nah itu, hanya sekali-kali saja. Setuju? Pertanyaan kedua, Bu. Yang memasukkan kita ke surga itu amal yang besar, amal yang kecil? Ayo. Bu, amal yang memasukkan kita ke surga itu yang besar yang kecil? Cung yang berpendapat yang besar? Tidak, satu. Cung berpendapat yang kecil? Aryan milih naon atuh? Nah netral gini. Bu, bukan amal yang memasukkan kita ke surga. Nih hadisnya. Yang memasukkan kita ke surga itu adalah rahmat Allah, bukan amal kita. Setuju? Pertanyaannya, dari mana datangnya rahmat? Dari kebaikan yang kita istiqomahkan. Paham, Bu? Contoh, kalau begitu surga itu sebab kita mendapat mohon maaf, Bu. Kalau begitu amal itu harga kita mendapatkan surga atau sebab kita mendapatkan surga? Oke, Ibu masih bingung ya. Pertanyaan dia gini Bu. Ibu teh sudah dia nggak bahas naon kan Bu? Bu, apakah amal kita bisa nggak menyebabkan kita ini ke surga? Maksudnya, apakah amal ini betul-betul bisa nggak menjadi harga kita masuk surga? Nggak bisa, Bu. Jangankan masuk surga, hanya untuk membeli satu bola biji mata saja itu nggak akan mampu terbayar loh. Betul nggak, Bu? Ibu membawa setumpuk kebaikan nanti ke akhirat, ketika ditimbang dengan satu biji bola mata kita saja itu lebih berat biji bola mata kita loh. Apalagi sekedar untuk membayar surga itu, Bu. Jadi amal itu harga mendapatkan surga atau sebab mendapatkan surga? Contoh begini, ibu punya mobil, ibu punya uang 600 juta, ingin beli Pajero. Harga Pajero itu 600 juta. Beli saja ibu tuh. Berarti 600 ini harga dapat Pajero atau sebab dapat Pajero? Atau ibu tuh lagi bingung ini. Tadi harga Pajero harganya berapa? Ibu punya uang 600 ini harga dapat Pajero bukan? Iya bukan, nama harganya amal kita ini harga dapat surga atau sebab dapat surga? Bukan harga, Bu. Karena nggak mungkin surga dibeli oleh amal kita loh. Betul nggak? Emang apa yang telah ibu lakukan, Bu, sampai pede kita bisa membeli surga loh? Tapi amal ini sebab kita mendapatkan. Kenapa? Karena dari amal yang kita istiqomahkan mendatangkan rahmat, dan rahmatlah yang mengantarkan kita masuk surga. Nah itu ibu-ibu sekalian, paham ya, Bu? Ustadz, amal yang bagaimana sih yang bisa mendatangkan rahmat? Amal yang kita walaupun itu loh, Bu. Maka jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun, karena kita tidak tahu di kebaikan kecil manakah yang bisa mengantarkan kita pulang ke surga ya. Oke, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian, Bu, jangan sering dan jangan suka melihat besar kecilnya sebuah amal. Yang penting bagi Allah bukan itu. Yang penting bagi Allah itu adalah seberapa istiqomah kita melakukan amal itu walaupun sedikit itu. Itu yang terbaik di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo ibu. Bahkan begini ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu kebaikan amal yang kita istiqomahkan, Bu, adalah dia akan terus mengantarkan amal soleh walaupun amal itu sudah berhenti kita lakukan. Contoh, setiap hari Rabu ibu ke masjid PLN ini, An-Nur.
Istiqomah ibu terus ke sini. Suatu masa ibu itu tidak datang bu, gara-gara rempo, gara-gara tos sepuh, gara-gara tos nyeri cangkeng, gara-gara tos Oke, pertanyaannya, ketika ibu tidak bisa datang ke Masjid An-Nur ini gara-gara kondisi fisik kita dan sebagainya, apakah setiap hari Rabu tetap dapat pahala ngajinya? Itulah indahnya amal yang kita istiqomahkan. Dia akan terus mengalirkan pahala walaupun kita sudah berhenti beramal. Maka selagi kita masih bisa beramal, terus istiqomah walaupun sedikit. Karena ketika kita sudah tidak bisa beramal gara-gara fisik kita dan lain sebagainya, maka pahala akan terus mengalir sampai kita pulang. Contoh, setiap malam ibu tahajud, terus tahajud jarang ketinggalan, bahkan siang malam tahajud terus. Kemudian bu datang kaburo wa dhaifa anil amah, datang masa tua dan ibu lemah sehingga boro-boro tahajud, ya bu ya. Kadang sholat saja ibu duduk dan sebagainya. Apakah setiap malam berlalu di hari tua yang ibu sudah tidak bisa tahajud itu pahala tahajud terus mengalir? Terus mengalir bu. Itu hebatnya amal yang kita istiqomahkan itu ketika kita mampu melakukannya. Ketika sudah berhenti gara-gara faktor usia dan lain sebagainya, maka pahala tidak pernah berhenti. Apa kata Rasulullah? Idza kaburul amal wa idza kaburo wa dhaifa 'anil amal katabalahu ajrun ma kana lahu fi syabibatihi. Ketika datang seseorang sepuh dan dia sudah lemah untuk beramal, maka pahalanya akan terus mengalir sebagaimana ketika dia muda yang terus beramal itu. Contoh lain misalnya, ibu saum Daud tadi kata Ustadz, terus saum Daud, bu ya. Hari ini tidak saum, besok buka, besok tidak saum, besok buka, terusnya gitu bu. Kira saumnya tuh. Tiba-tiba itu bu ya, ibu sering kena mah ya, dan lain sebagainya gara-gara faktor usia. Maka demi Allah bu, di hari-hari yang ibu biasanya melaksanakan saum Daud dan sekarang tidak gara-gara faktor usia, di hari-hari itu terus ibu akan mendapatkan pahala saum. Itulah indahnya harga sebuah keistiqomahan dalam ketaatan itu. Falahum ajrun ghairu mamnun. Bahkan ibu-ibu sekalian, kelak di akhirat Allah akan memberikan balasan, yang balasan ini puncak dari segala keindahan yang tidak akan pernah berhenti. Apa itu? Surga. Untuk amal-amal kecil yang kita lakukan dan kita istiqomahkan di dunia ini. Setuju? Ibu punya uang 5.000, sok sedekahkan. Jangan lihat kecilnya, awas. Jangan melihat, masa 5.000 bisa membawa kita dapat surga. Jangan pernah, itu syaitan loh itu bu. Itu dari syaitan itu. Saya punya uang 10.000, kalau saya sedekahkan, nggak mungkin deh kalau ini mengantarkan ke surga. Itu syaitan bu. Jangan lihat besar dan kecilnya, karena bagi Allah itu nggak penting. Yang penting kita terus Atau bu bantu bu. Setuju ya bu ya? Ayo. Ibu di sini ada 500 perak. Bagaimana kan bu? Meser baso tercekap. Meser nanti ada seblak di depan itu yang enak tuh bu. Nggak cukup. Di gimana kan tuh? Jangan pernah melihat kebaikan dari kecil dan besar, tapi fokuslah dengan keistiqomahan kita dalam kebaikan, ibu ya. Karena bagi Allah tidak ada yang besar dan kecil. Yang paling Allah cintai adalah yang terus kita lakukan walaupun itu kecil. Setuju ibu-ibu sekalian? Nah ini yang saya sampaikan ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala terkait dengan famay ya'mal mithqala dzarratin. Tidak ada yang luput dari pantauan, hitungan dan balasan Allah atas sekecil apapun amal yang kita lakukan. Maka ibu-ibu
teruslah jadi produsen kebaikan sampai dijemput kematian. Kita ini jangan jadi konsumen saja, tapi terus jadi produsen yang produksi terus amal kebaikan sekecil apapun sampai datang kematian. Itulah yang akan mengundang rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu ya, kalau ibu ada yang masa sih segini, masih gini bu, dan kebaikan kecil kita, ingatlah itu adalah syaitan. Setan akan menghentikan kebaikan-kebaikan kita dengan menanamkan di perasaan kita bahwa kebaikan itu kecil, tak mungkin bisa mendapatkan balasan dari Allah. Itu adalah bisikan syaitan. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Mangga ada yang mau sampaikan? Silakan pertanyakan. Mana Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. 10 menit lagi duhur Bu ya. Ini ada sendok dulu dari Panti Tahfidz Najwa. Ini untuk program dakwah bersama di Panti Tahfidz Najwa. Tadi apa yang telah disampaikan oleh Ustaz Dedi itu luar biasa ya. Jadi kata Ustaz Dedi, wa'budullah wa la tusyriku bi syai'a wa bil walidaini ihsanan ya. Jadi kita itu harus komunikasi terus ya. Intinya komunikasi terus dengan orang tua kita. Walaupun orang tua kita telah meninggalkan dunia, komunikasi itu harus hadir ya. Dengan cara apa? Salah satunya berinfak, bersedekah untuk orang tua kita. Walaupun dia telah meninggalkan dunia ini, tapi pahalanya akan ngalir terus ketika ibu bersedekah atas nama orang tua kita ya. Niatkan Bu, infak ibu yang lakukan ini, niatkan juga untuk orang tua kita. Sehingga apa? Komunikasi itu hadir terus. Kan semua orang yang meninggal minta sama Allah dihidupkan kembali ke dunia ini walaupun sebentar. Tapi itu sudah tidak mungkin. Yang memungkinkan adalah anak-anaknya yang bersedekah dan berinfak atas nama orang tuanya. Jadi niatkan Bu, apapun yang kita lakukan untuk orang tua kita, insya Allah pahalanya, ampunannya akan sampai kepada orang tua kita. Kita semua butuh ampunan Bu. Sedekah itu memadamkan dari panasnya alam kubur ya, dari siksa kubur. Dipadamkannya dengan apa? Dengan sedekah. Di Bandung punya kamari panas teras. Ibu ngaros kumaha Bu? Panas, reda. Ya. Tiisna kunaon? Kehujan. Nah, jadi hujan itu seperti sedekah Bu ya, mendinginkan tubuh kita. Orang tua kita yang telah meninggalkan dunia ini, dia betul-betul butuh ampunan ya. Kata Imam Ali, orang yang meninggal itu butuh doa layaknya orang hidup butuh oksigen ya. Butuh doa, butuh ampunan, salah satunya dengan berinfak ya. Luar biasa apa yang telah disampaikan oleh Ustaz Dedi. Di samping bahasa yang tinggi Bu ya, alhamdulillah ibu ge seserian tadi Bu ya. Enten abdi teh ningali nu nyaran deh ayeuna mah. Ngan ningali teh nu ngagoler gara-gara nu seri gitu nya. Maka ada yang pertanyaan untuk Ustaz Dedi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mungkin ini pertanyaannya di luar tema yang tadi. Saya mau bertanya, saya itu kan didiagnosa bipolar, gangguan afektif bipolar, episode saat ini depresi berat dengan gejala psikotik. Kalau dalam Islam itu psikologi atau misalkan psikiater itu dalam pandangan Islam gitu, itu tuh emang gejala kayak gitu tuh emang ada atau emang gimana gitu? Bipolar. Jadi gejalanya apa namanya? Gejalanya gangguan afektif bipolar, episode saat ini depresi berat dengan gejala psikotik. Depresi berat.
Itu paling yang mau saya tanyakan. Kalau dalam pandangan Islamnya lah seperti apa gitu, dan saya juga harus bagaimana. Karena saya pun sebagai seorang muslim ya, saya juga udah istilahnya mendekatkan diri kepada Allah gitu, dengan cara mungkin dengan dosa-dosa sebelumnya saya, dengan saya bertaubat, terus dengan saya membaca Al-Quran setiap hari, bahkan lebih dari 1 juz tilawah gitu, dengan saya menghafal, terus sholat 5 waktu tepat waktu gitu. Tapi gejala itu tuh kadang saya juga masih bingung gitu, ibaratnya kalau di Islam tuh kayak gimana sih gitu. Itu paling. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang sebetulnya kalau pertanyaan ini lebih tepatnya yang menjawab Ustaz Yusman ya. Karena beliau adalah praktisi banget terkait dengan masalah ini. Tapi sebagai mukadimah Ustaz ya, nanti mohon izin untuk melengkapi. Terlepas dari penyakit yang sedang Allah berikan dan Allah ujikan, mudah-mudahan segera Allah berikan kesembuhan. Karena likulli da'in dawa, di setiap penyakit pasti Allah siapkan obat ya. Itu sudah menjadi hukum syariat kita. Likulli da'in dawa, setiap penyakit pasti ada obatnya. Dan kalau kita merujuk kepada kajian dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ternyata obat yang harus kita konsumsi itu tidak hanya obat medis, tetapi yang paling penting adalah bagaimana cara kita tazkiyatun nafs ya. Bagaimana cara kita membangun kebersihan hati kita untuk senantiasa berbaik sangka sama Allah, untuk tidak cemas dengan masa depan ya, untuk merasa yakin dengan apapun yang Allah karuniakan. Itu harus kita bangun itu. Dan tentu saja ini adalah polanya bagaimana cara kita terus memperdalam iman. Ini untuk membersihkan hati, karena 80% hati itu sangat berpengaruh kepada fisik, kepada pikiran dan lain sebagainya. Kan kata Ibnu Qayyim, yang menyebabkan kita sakit bukan apa yang kita makan, tetapi apa yang memakan kita. Pikiran kan dan lain sebagainya ya, yang tidak baik itu pasti akan berpengaruh kepada fisik. Dan tazkiyatun nafs ini tentu saja Ustadz ya, nanti pendekatannya adalah pendekatan keimanan dan lain seterusnya, begitu. Apalagi Al-Quran itu kan syifa'ul lima fis sudur ya, yaitu obat untuk segala penyakit yang ada di dalam hati. Dan dari hati yang sehat akan melahirkan fisik yang sehat. Contoh misalnya dalam Al-Quran, kenapa Nabi Yakub itu buta? Karena dia itu sedih kehilangan Yusuf alaihissalam. Ternyata kesedihan itu bisa mengundang penyakit. Dan kenapa Nabi Yakub jadi sembuh butanya? Karena dia bahagia menemukan Yusuf kan di Mesir, kemudian sembuh dari kebutaannya. Ternyata Al-Quran menjelaskan kepada kita, kebahagiaan di perasaan bisa menyembuhkan penyakit yang ada di kesehatan kita ya, di fisik kita itu. Itu Al-Quran. Maka oleh karena itu mungkin nanti Ustaz akan lebih jelas membahas tentang bab itu. Al-Quran ini adalah masdarul ilmi, bukan ilmu pengetahuan, tetapi segala ilmu pengetahuan ada di dalamnya, termasuk ilmu psikologi ya. Nah begitu. Walaupun sekarang Masya Allah ada banyak ilmuwan yang coba mengadaptasikan ilmu psikologi modern dengan dengan kandungan-kandungan Al-Quran, begitu ya. Nah, mungkin kalau dari saya misalnya, bagaimana cara kita menyembuhkan penyakit yang tadi kayak depresi dan lain sebagainya, memang itu adalah butuh kekuatan iman yang kuat. Dan bagaimana cara menumbuhkan itu? Maka kalimat dari dari sahabat Mu'adz bin Jabal adalah mungkin harus terus banyak melingkar iman ya. Satu, pastikan kita memiliki besti-besti yang soleh, itu membantu banget. Yang kedua, harus punya program lingkaran iman seperti ini, terutama bahasan-bahasan yang sangat dibutuhkan. Mungkin nanti bisa hadir di kajian Ustadz Hanan kan, Ustadzah Hanin ya, yang sangat fokus membahas tentang masalah-masalah tentang kegelisahan ya, tentang kecemasan dan sebagainya kan, belum fokus di sana itu. Itu rutin kajian seperti ini.
nanti juga kita akan bisa menemukan dawa kesembuhan atau obat dari penyakit yang sedang kita derita, termasuk terus kita pun berikhtiar medisnya ya, datang ke dokter, ke psikiater dan lain sebagainya. Namun kedekatan dengan Allah, memperkuat iman, itu betul-betul bisa efektif, bisa menyembuhkan insya Allah. Mungkin Ustaz itu mukadimah saja Ustaz, maka saya sampaikan kepada Ustaz Yusman. Ya, terima kasih Ustaz Dedi yang sudah sangat jelas menyampaikannya Bu ya. Itu sudah bagus, luar biasa. Abdi tetiasanya USD di atas komplit ke Ustaz Dedi. Ya, karena Ibu punten karena waktu terus kemujang ya. Adan ya. Saya ucapkan terima kasih kepada semuanya yang telah hadir ke Masjid An-Nur ini. Insya Allah Bu ya, segala kebaikan Ibu untuk datang ke Masjid An-Nur, juga untuk berinfak dan lain sebagainya, insya Allah dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kebaikan yang berlipat ganda. Terima kasih atas kedatangannya. Kita tutup terakhir doa dari Ustaz Dedi. Banget. Waktunya Ustaz, baik, karena waktu ya Bapak, nanti bisa diperdalam lagi mungkin ya. Nanti bisa minta nomor saya ke Teh Elis atau siapa, nanti bisa diskusi. Nanti saya sambungkan mungkin dengan beberapa asatid yang bisa memberikan apa yang dibutuhkan ya. Karena ini penyakit yang sedang diderita, tentu saja dia butuh penanganan yang sangat serius. Maka teruslah berikhtiar mencari kesembuhan. Nanti Allah akan berikan kesembuhan insya Allah ya. Baik. Mari ibu-ibu kita akhiri sama-sama dengan kalimat hamdalah dan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Dedi. Ibu-ibu untuk Rabu depan insya Allah Ustaz Ucu Najmuddin. Terus ibu-ibu yang ikut pelatihan otak kanan itu hari Sabtu jam 9 sampai jam 10 ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.